Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan. Namun sejumlah pelaku industri hasil tembakau menyampaikan keberatan terhadap 3 ketentuan yang dinilai berpotensi menekan industri dan tenaga kerja di sektor ini. 3 ketentuan tersebut yaitu rencana penetapan batas kadar tar dan nikotin pada rokok, larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau, serta rencana penyeragaman kemasan rokok. Dalam keterangan pers Selasa 10 Maret, Gabungan Asosiasi Industri Hasil Tembakau menyoroti 3 ketentuan dalam aturan turunan PP 28 tahun 2024, yaitu rencana penetapan batas tar dan nikotin maksimal 10 mg tar dan 1 mg nikotin per batang, larangan penggunaan bahan tambahan seperti mentol, serta rencana penyeragaman kemasan rokok. Pelaku industri menilai ketentuan tersebut berpotensi menekan produksi dan mempengaruhi keberlangsungan usaha, terutama bagi industri padat karya di sektor tembakau. Menanggapi hal ini, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRindo mengusulkan agar pengaturan batas tar dan nikotin mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI yang parameternya dinilai sudah disepakati berbagai pihak. Sementara untuk rencana penyeragaman kemasan, industri mengusulkan agar standarisasi hanya berlaku pada bagian peringatan kesehatan tanpa mengubah bagian identitas produk. Adapun terkait bahan tambahan, industri mengusulkan agar bahan yang termasuk kategori food grade masih diperbolehkan digunakan. Karena revisi SN itu bukan harga mati, bisa direvisi sesuai dengan perkembangan. Misalnya kalau petaninya sudah siap, ya, kalau misalnya juga industrinya juga sudah siap, itu bisa direvisi. Nah kemudian yang terkait dengan standarisasi kemasan, ya, kami hanya melihat bahwa kalaupun mau diberlakukan standarisasi itu hanyalah untuk bagian yang merupakan peringatan kesehatan. Menurut Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, syarat kadar tar dan nikotin pada rokok kretek ini sangat sulit dipenuhi. Karena secara alamiah kandungan nikotin dari tembakau lokal 2% hingga 8%, sementara tembakau luar negeri hanya 1% sampai 5%. Syarat ini akan mengancam ekosistem industri hasil tembakau, mulai dari penurunan produksi dan berkurangnya jumlah perusahaan. Padahal statistik menjelaskan angka prevalensi merokok pada anak sudah menurun. Produksi rokok kita ini kalau kita lihat dari periode 2019 sampai periode 2025 itu menurun sangat tajam dari 356,5 miliar batang menjadi 307,8 miliar batang atau secara rata-rata turun 2,4% per tahun. Dan kalau kita lihat dari jumlah perusahaan, kita pernah memiliki jumlah perusahaan rokok ini mendekati 5.000 perusahaan. Saat ini hanya tinggal 1.700 perusahaan. Itu pun sebagian besar adalah industri kecil. Bahkan kalau kita lihat beberapa industri besar sudah limbung, mengalami kesulitan cash flow-nya. Dan kalau kita lihat sebenarnya prevalensi perokok anak ini pun juga turun. Sebenarnya kalau berdasarkan dari data BPS ya, jadi sebenarnya sudah turun. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini itu sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Jadi pengendaliannya juga sudah cukup baik. Cuman persoalannya kenapa ini ada kebijakan yang sangat ketat, yang merefer atau memasukkan prinsip-prinsip dari FCTC yang sebenarnya kita tidak meratifikasinya. Jadi tadi kebijakan terkait itu tadi nampak dari satu terkait dengan nanti batasan tar nikotin yang sangat rendah. Ini mengacu pada standar di luar negeri, 1 mg per batang ya untuk nikotin dan 10 untuk tar. Asosiasi menyebut industri hasil tembakau saat ini menopang sekitar 5,8 juta tenaga kerja serta memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena itu mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi industri dalam penyusunan aturan turunan PP 28 tahun 2024. Kemudian mengenai rencana
pembatasan maksimal mengenai kandungan tar dan nikotin jelas. Di Indonesia, industri hasil tembakau itu anggota kami yang terbanyak ada di sektor padat karya, di sektor sigaret kretek tangan. Yang kalau kita bicara soal kretek tangan, artinya itu tar dan nikotinnya pasti tinggi karena itu menggunakan kandungan tembakau nasionalnya tinggi, tembakau Jawa kalau Pak Agus tadi menyampaikan. Artinya ketika itu diterapkan, habis kami. Artinya dan perlindungan atas kepastian bekerja kami dari pemerintah ini tidak ada. Yang ada itu kan perlindungan atas kehilangan pekerjaan. Kami nggak mau kehilangan pekerjaan, kami nggak mau dilindungi atas kehilangan pekerjaan, kami enggak. Kami itu minta dilindungi atas kepastian bekerja kami. Selain itu, pelaku industri juga mendorong pemerintah untuk segera menetapkan peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau. Roadmap dinilai penting untuk menjadi titik temu antara kepentingan kesehatan dan keberlanjutan industri, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi petani, pekerja, dan pelaku usaha di sektor tembakau nasional. Tim Liputan CNN Indonesia.